That is become a millionaire who can impress. Nah, who juga sama kayak which tuh. Di situ fungsinya sama nih. Yang begitu. Berarti nggak usah lagi bikin namamu. I have a big dream. A big dream. Itu ya kan? I have a big dream. Is it atau which sama aja. That is, which is adalah apa? Ini terima dulu nggak apa-apa ya. Nanti kita akan bahas. Which is becoming a millionaire. Millionaire. Nah, aku bikin simpel dulu. Di sini become-nya adalah kan is becoming. Bukan berarti saat ini kamu sedang menjadi. Bukan. Ini bukan present progresif. Polanya sama ya. Ada is, ada verb ing. Tapi ini adalah kalimat berbeda. Jadi is becoming a millionaire ini objek, bukan kata kerja. Ini objek. You have a big dream atau my dream. Nah, yuk kita yang mudah-mudah dulu aja ya. My dream is becoming. Ini juga masih dikasih koma nih, tapi nggak usah. My dream is becoming a millionaire. Kalau di sini kasih alternatifnya to become. My dream is to become. Dan untuk menjadi become ya. Millionaire. Lebih mudah kan? Lebih to the point. Mimpiku adalah menjadi seorang milioner. That's it. Begitu. Jadi pada bilang I have a dream. Nah, itu jadinya kayak kita apa ya? Kayak accent orang Los Angeles. Pernah dengar kan ya di film-film Hollywood? I like bla 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 bla. Nah, itu mereka bertele-tele. Begitu. Padahal untuk speaking English straightforward aja. What do you want? Gitu. What is your what's your meaning? My dream is to become a millionaire yang bisa impress both of my parents. Millionaire. And I want to impress both of my parents. Okay. Oke. Untuk awalnya gini dulu nggak apa-apa, Liz ya. Tapi it's okay, kamu sudah punya ideas-nya. Good job ya. Lanjut lagi. So still trying hard to grow up with her method. Her itu adalah cewek loh. Is. Iya. So I am trying. Aku saat ini ya, atau aku terus berusaha. I am trying so hard. I'm trying so hard juga boleh ya. So hard tuh maknanya terlalu negatif sih. Kayak apa ya? Terlalu maksa. So hard tuh begitu. I'm trying hard aja. I'm trying hard to develop or to grow myself. Untuk mendapatkan atau untuk menjadi lebih baik terus ya. To be better. Oh, begitu. Oke. Oke, kalau gue pakai namamu, berarti lupa apa tuh? Lupa is, ya nggak? Lupa is. Oke. Habis ini nanti kita punya satu soal ya. Oke, nggak apa-apa. To grow
with to grow up with, aku ikutin dulu deh, with his, dengan caranya ya, with his method, with his way, with his ways aja lah ya, ways. Ini lebih tepat, ways, kan jalan-jalannya, his ways. Oke. So I want to talk about my experience. Oke. Terus dulu ya. Udah dia apa? Exam. Yes. Oke, nanti kita coba sama-sama ya. Lanjut. Nah, ini juga FYI, Liz, kalau kamu mau ngomong sesuatu yang lain, jangan pakai so terus. Ini kan pertama habis kenalan, habis itu mau ngejelasin yang lain ya. Boleh pakai, ini boleh ya. Today, misalnya, ini kalau kamu MC juga bisa pakai. Today, kita mau ngapain? Atau this time, saat ini, this time, I want to talk about my experience, my school from playground of your school, pendidikan kan ya, bukan sekolahnya ya. I want to talk about my education experience. So my study, ya study ini juga sebagai benda boleh, study experience. Banyak. Nah, Oke, education study ini jadi punya dua fungsi ya, sebagai verb, belajar, sebagai kata benda, ya pendidikan, pengajaran begitu, study. Dan ini lebih tepat kok. Jadi kadang kalau di kerja juga ya, kita nggak ngomongnya, coba education experience-nya apa? Enggak. Kita tanyanya dua cara. Tell me about your study experience atau tell me about your education, gitu. Jadi jarang education itu digabung dengan experience. Jadinya mubazir begitu. My study experience, koma ya, coba. From playground, from playground. Oh, maksudnya dari TK ya? Kindergarten. Kindergarten adalah TK. Kindergarten. Iya, kindergarten. Playground itu adalah taman bermain. That's a playground. Real taman bermain. A real playground. Kita aja dulu zaman. Iya, iya, yang kalau di mall ada perosotan tuh playground. Cuma kita doang dulu pas sekolah namanya playground. Oke, kindergarten to meja to college misalnya. To college. Oke, college. Lecture itu adalah kuliah bahannya. Nanti kalau fasenya, ini kan tulis lagi membandingkan fase. Fase kindergarten ke fase college. Ke fase universitas. Kalau lecture itu adalah bahan kuliahnya. Jadi lucu, kalau ngomong kindergarten secara institution, terus kamu sampai ke kuliah bahan kuliah, nggak nyambung. Begitu. Jadi harus ada paralelismenya. Setara lagi ngomongin apa sampai apa. Okay, to college. First of all, I playground in North Sumatra, more specific in Cikampek. The moment I don't finish playground because my father moved his job to Jambi. Oh, Oke, berarti ini gini. Awalnya saya TK-nya itu di Cikampek, North Sumatra, ya. Tapi saya tidak menyelesaikan, ya nggak? Karena ayah saya ada mutasi kerjanya ke Jambi. Oke, yuk SPOK. Ketika when I was in
ketika aku berada gitu, when I was in, karena in itu kan bukan action ya, berada in itu tuh adalah, sifat. When I was in the oh gini aja, eee, I went I went to kindergarten. Jadi kalau kita bersekolah itu pergi bilangnya. I go to contoh, Sulis goes to ITERA, begitu. Bukan I study lagi, boleh study, tapi kayaknya kalau pas kindergarten kan kamu nggak study banget gitu kan ya. I went to a kindergarten in Cikampek, North Sumatra. Mhm mhm, lebih 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 apa namanya, lebih simpel ya. Terus juga, eee, at that time, pada masa itu, bukan at the moment sekarang, at the moment. At that time, I did not past tense ya. Wah ini aku udah menggiringmu ke past tense nih, nggak apa-apa ya? Oke, I did not finish, apa ya, finish it aja. It-nya merujuk ke siapa? Iyalah ke sekolahnya dulu. I did not finish it because my father dulu pindah, atau moved ya, my father moved to Jambi untuk pekerjaan, for work, atau for his job. Nah, jadi tulis pas baca ini nih lebih 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 pas, ya nggak? Dengan gaya-gaya bicara orang Inggris ketika di film, ya nggak? Di series, ya, di buku cerita, di novel, nah gitu, ya kan? Mhm. Mhm mhm. Iya, heeh heeh. Oke, jadi bukan men-translate ya, tapi kayak kita, apa, waktu itu temenku ngomong gini, "Lu ketika belajar bahasa Inggris lu nggak boleh pakai," dia ngomongnya nggak kasar sih, sorry ya. Jadi kayak, "Lu nggak boleh pakai otaknya orang Indo," katanya gitu. "Lu harus gaya berpikir lu harus ikutin mereka juga," katanya, "cara mereka ngutarain sesuatu." Iya sih, tapi aku nggak setuju dengan cara dia nyampein, begitu. Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Yuk kita lanjut lagi. Nggak, it's okay, you don't have to say sorry ya, Liz, karena kan ini kita lagi coba sama-sama ya. Lanjut lagi. After that, I continue to elementary school with underage and do not have ijazah. Maksudnya gimana? Sorry, kasih tahu aku. Mmm, oh begitu. Intinya, pas aku masuk ke SD, aku tuh sudah punya ijazah gitu ya? Oke. After that, setelah itu dulu, after that, I con I continued, melanjutkan continue ya, pakai pakai D, konstan ya, continued to ke sebuah sekolah, sebuah SD, to an elementary atau primary juga boleh. Sekarang orang ngomongnya primary, mhm, elementary school. Karena aku
Aku tidak pakai ijazah. Coba boleh ulang lagi ya, karena aku tidak menyelesaikan menyelesaikan kindergarten, eee, saya belum punya ijazah atau gimana ya, bentar. After that, I continued to an elementary primary school without ijazah. A kindergarten certificate. Mhm. Jadi ijazah itu adalah, eee, study certificate. Mhm. Sertifikat belajar gitu ya, kindergarten certificate. Okay, so I have 2 years in Jambi, and then my father moved to Central Kalimantan. Okay, I have 2 years in Jambi. Oh, jadi kamu pas SD-nya cuma 2 tahun, habis itu pindah ke Kalteng gitu ya? Oh, mhm. Oh, Bekasi. Oke. Nah, kerasa nggak? Dititikin padahal masih satu topik, ya kan? Heeh, begitu ya. Jadi itulah fungsi titik koma, supaya orang bisa manage expectation-nya. Oke, berarti, eee, aku hanya menghabiskan waktu 2 tahun di Jambi ya. I just, menghabiskan waktu. I just I just spend 2 years in Jambi. Then lalu, eee, my mother membawa took, take ya, took, took me nah ini me, jadi objek ya, bukan me and my friend, tapi took me sebagai objek. Took me and siapa? Siblings ya, adik kakak kan. My siblings to Bekasi. Sementara while my father moved again, bolehlah move again to Central Kalimantan for his next job. Oke. Heeh. Iya, nggak rancu. Pokoknya inilah info dari saya ini, begitu. The next job. Oke, lanjut lagi ya. So, I continue my elementary school until senior high school in Bekasi. My mother give me freedom to choose any university, so I chose to take course in Malang and Bekasi to take. Oh, ini belum selesai ya. Oke, aku sampai ini aja ya. Sampai ini aja dulu. Nah, ini. Iya, lanjut ya. His job, so I continue my answer. Oke. Di sana, there, lanjut ya. Eh, oke, terima kasih. I continue my SD saya ya, ya kan SD saya lanjutin. I continue waktu itu pas pindah berarti kelas 2 ya, naik ke kelas 3 dong. Oke, I continued the third grade. Oke, berarti ini tambahin dulu nih biar lebih jelas. I just spent 2 years in Jambi until second grade. Nah, biar jelas. Nah, I continued the third grade in Bekasi. Okay, until oh gini, I continued in the third grade. Yeah, I continued the third grade in Bekasi until I finish sampai saya menyelesaikan
the senior high school. Oh ini agak salah. Finish, nggak usah the lagi. I finished senior high school. Terus lanjut, my mother give me freedom ya untuk pilih universitas. Ini aku tambahin ya. Fortunately, fortunately itu beruntungnya saya, fortune. Fortune itu kan keberuntungan. Ada berarti secara beruntung. Tuh senengnya, syukurnya, fortunately. Nah, tambahan ya. Sorry, catat nih. Fortunately, my mother memberikan. Dulu kan berikannya kan? Gave me freedom to choose. Oh, ini apa? The university I want. Yang saya mau. University I want. Gitu. Oke, berarti. Oke, nah ini baru pakai so boleh. Kenapa? Karena kan kasusnya adalah, oh ya syukurnya ibu kasih freedom. Jadi, nah ini baru pas. So, I chose, bukan choose lagi ya, tapi I chose. Karena jadi pas. Awalnya choose, di pas jadi chose. I chose to mengambil kuliah, ya enggak? Atau mengambil gelar, to take a degree in apa tadi? Lampung. Tapi aku harus tes dulu nih. Oke, berarti bukan take a degree ya, to take bentar. So I chose aku berencana, bukan milih, lebih tepatnya aku memutuskan dan berencana decided and planned. Kan awalnya gitu dulu. I planned to take a degree in Malang and Lampung. But ya, nah ini komain, tapi masih satu topik ya, but I needed, aku perlu, I needed to take a test. Ya, sebelum ujian. Atau lebih tepat lagi, ujian masuk. An entrance test. Oke, nggak sulit ya, nggak sulit. Kosakata baru sulit catat, terima ya. Kosakata. Oke, ini aku. Hmm. Iya. Oke. Nah, ini kalau kita telaah ya, Lis ya, kita telaah ya. Kita ngomong di sini aja. This time berfungsi sebagai keterangan, ya nggak? I, subject, want, verb. To talk itu udah jadi objeknya. Maunya apa? Jadi verb itu adalah yang berdempet dengan si subjeknya selalu. Pelaku melakukan aksi. Pelaku melakukan aksi. Talk ini bukan lagi sebagai kata kerja, tapi apa yang dimauin sama I. Jadi kita mau pun tuh dianggap action sama bahasa Inggris. Gitu. Oke, coba perhatikan. Pasti polanya semua SVO, SVO, SVO. Polanya subject verb object, subject verb object. Begitu terus. Nah, ya kan? Kelihatan begitu. Oke. Oke, sip. Iya, benar benar benar. Kenapa sebelumnya kenapa? Hmm.
Iya, begitu. Heeh heeh. Mhm mhm, begitu. Oke. Nah ini, kamu nggak usah langsung buru-buru memaksa diri, "Aku harus begini ya, tepat kayak gini." Enggak. Tetap pakai gaya tulisan kamu biasa, cuma, selalu dikoreksi. Jadi lihat, ya. Nah, aku saranin sih adalah coba tetap tulis-tulis terus, ya, tetap tulis kayak gini, kapan pun sebelum sebelum kita kelas juga tetap tulis, nanti di sela-sela waktu kamu selalu minta aja koreksi, "Ini lebih tepatnya gimana ya?" Oke, nanti lambat laun kamu sudah menulisnya sesimpel ini, se-straightforward ini, pas speaking aku yakin sudah bisa. Pas speaking udah bisa, ya. Jadi fokusnya kita ke tahap awalnya kita writing dulu, biar membiasakan diri, begitu. Oke? Nah, ini nanti ini udah diperiksa heeh, aku udah diperiksa berarti aku tandain aja ya. Oke. Ini juga aku mau benerin deh, introduce self and daily activity. Oke, introduce memperkenalkan diri ya. Tapi kalau sebagai judul, boleh kayak gini aja, self introduction, ya nggak? Kan pengenalan diri, self introduction and, apa ya, cerita tentang sekolah gitu ya, study experience saja. Self introduction and study experience. Oke, sip, udah auto save kok ini. Jadi nanti tinggal dibuka-buka lagi ya. Oke, nah kita mau latihan dulu nih. Mau latihan dulu. Jadi sebenarnya boleh, boleh. Silakan. Aku gedein dulu. Oh iya, heeh. Mhm mhm. Oke, nggak apa-apa. Berarti sekarang gini, nambah, di word bank-nya nambah, di spreadsheet-nya. Jadi bukan hanya verb satu sama verb ing ya, tambah 2. Jadi cari dan tulis, ya, cari dan tulis, gitu kan di spreadsheet kamu heeh, spreadsheet kamu mana yang untuk ini? Boleh kirimin link-nya nggak? Oke. Oke, coba kirimin dulu ya, di chat ini aja, di chat, apa namanya, Teams-nya, biar langsung. Mhm mhm, bagus bagus, dicoba terus. Ini link-nya udah muncul, udah dikirim ke chat. Mau apapun aja, terserah terserah tulis. Intinya itu adalah dia main, gitu. Jadi nggak perlu tepat itu artinya apa, intinya ideas-nya apa. Nah, kalau di verb one apa, kalau verb ing bentuknya apa. Coba udah kirim? Udah muncul di aku? Oh iya, di chat kan ya?
Iya, di Teams-nya aja. Jadi aku langsung buka nih. Buka ya. Screen. Nah, ini kita beresin ini dulu ya. Jadi belajarnya. Udah muncul ya, verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Oke, bahasa Indonesia, bermain, belajar. Nah, ini bebas ya nulis write, clean, throw, oke, run, watch, ignore, memilih, choose. Aku nggak bisa edit ya. Boleh kasih aku akses nggak? Maaf. Hmm. Mhm. Iya, nggak apa-apa, biasakan dulu ini, pahami dulu. Udah buka ya. Choose, choose ya. Choose. Jadi ini choosing. Iya, choosing. Ing, tambah ing. Ini aja sih, seeing. Choosing ya. Ini aku tambahin deh ya, yang udah kita belajar. Kita udah belajar chose. Terus mana lagi? Aku tambahin lagi memutuskan udah belajar ya. Memutuskan. Atau dalam kurung buat keputusan. Tadi decide. 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 Decision. Pernah dengar decision nggak? Keputusan. Decision. Itu keputusannya. Aksinya adalah decide. Deciding. Deciding. Terus tadi apa lagi? Pergi udah belum pergi? Pergi go belum malah. Ya, aku tambahin tengah sini deh. Pergi atau ya pergilah ya. Atau menjalankan. Pergi menjalankan juga bisa menjalan. Di bawah deh karena ini ada kayak mirip. Pergi menjalankan. Sebenarnya go itu secara umum ya, secara umum. Dan juga yang kalau menjalankan tapi untuk mesin. Mesin itu device. Nah, berlari, lari. Udah ya? Oke, sama-sama run. Sama-sama run. Run a machine, ya kan? Run a machine. The machine is running. Gitu. Apa double ya? Yang penting kan maknanya bisa beda. Oke. Run ini ran. Memperbesar. Apa? Verb 2 dan verb 3 sebenarnya itu tambahin ed atau d. Itu yang reguler ya. Tapi ada beberapa yang aneh, ialah kayak go jadi went, run jadi ran, begitu. Yuk kita isi sama-sama ya, dibantu ya. Studied, ini play it ya. Cook, cooked betul, cook. Tapi kick, kick. Ada c-nya itu kedengaran banget, kick, gitu. Tapi kalau ngomong kadang orang nggak sampai banget. Karena udah tahu nih, kayak kita saling ngobrol nih, Lis, ngomongin masalah pertandingan yang kemarin. Yes, Sulis kick the ball. Jadi kick-nya itu aku cuma kick gitu ya. Intinya itu past tense. Karena kita lagi konteksnya ngomongin hal yang masa lalu. Gitu. Right road. Nah ini beda sendiri. Right road. Clean, cleaned. Throw, through, through.
Paint. Painted. 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 Ya, painted. Painted. Walk. Walked. Ya, betul. Tadi ran ya. Ran. Watch. Nah, ini kalau diucapkan sendirian agak susah. Watched. Ada T-nya lagi. Watched. Dimatiin. Ya. Apa? Bukan, bukan. Sudah dijalankan. Sudah dijalankan. Pada dasarnya dia bukan untuk sekarang. Intinya gitu, guys. Bukan sekarang dan bukan masa depan. Itu ada sesuatu yang berlalu. Udah lewat. Waktunya udah lewat. Oke. Bukan sudah, tapi bukan sudah dicat, tapi dia mengecat di masa lalu. Si subjek ini mengecat di masa lalu, mewarnai di masa lalu. Gitu. Jadi contoh kalau ngomong I paint, hanya aja cuma I paint, artinya dia adalah seorang pelukis. I paint, ya saya menggambar. Tapi kalau I painted, itu menunjukkan bahwa lu kemarin ada ngegambar sesuatu, bukan sudah ya, beda. Sudah beda, nanti beda lagi itu. I painted. Lanjut. Work. Ya, worked. Ya, oke. Ignored. Ignored. Give, ini berbeda. Gave. Oke, okay. Chose tadi. Speak. Speak. Speak, spoke. See. Saw. Ya, see, saw. See, saw. Drink. Drank. Kalau drunk itu adalah verb tiganya. Drunk. Oh, betul. Drunk. Nah, verb 3, ini FYI dulu ya, hanya untuk drunk aja ya, biar kamu nggak pusing. Verb 3 itu selain untuk menyatakan telah, dia juga menyatakan bentuk pasif. Kita sebagai subjeknya yang dikenai aksi, diubah, muter oleh objek, kebalik. Makanya orang drunk itu adalah mabuk bukan karena dia minum banyak, bukan, tapi kondisinya itu yang dimabukkan oleh minuman itu. Begitu. Satu lagi, pernah dengar nggak kata depressed? Depressed, depresi. Katanya, he is depressed. Depresi kan? Kata kerja aktif adalah depressed. Artinya dia menekan. Bukan pressing aja ya. Kalau press kan menekan secara fisikal. Kalau depressed, itu artinya menekan secara emosional. Itu depressed. Jadi kalau orang itu depressed, ini jadinya bentuk pasif nih. Sifatnya dia pasif. Jadi orang itu ada terdepresi oleh apa? Oleh keadaan. Keadaan sebagai objek yang nekang si pelakunya. Gitu. FYI ya, kita belum sampai sini. Nanti pusing. Oke, ini drunk biarkan spesial ya di sini ya. Pandain dulu. Gitu. Eat. Ate. Grow. Drew. Nah, itu yang wajib dihafalin nanti ya, yang beda-beda. Combine. Combined. Menyetel. Set. Set. Ketiganya juga set. Iya, sama. Set. Set. First. Tarik. Wait. Listen. Listened. Gue stuck banget nih. Nah, itu udah di verb 3. Stick, stuck, stuck. Jadi kalau kita kemarin menempel stick, kita menempel banner di dinding misalnya. We stuck the banner on the wall. Open, opens ya. Close, closed. Nah, ini sering lah. Close, closed.
Pull, pull, push. Finish tadi pakai ed ya, finished. Jump juga jumped. Nah, laugh, bacanya laugh ya, L-A-F. Laugh. Bacanya laugh. Berarti laugh. Laugh. Bukan lauh gitu ya. Mana nih aku kasih note deh. Cara bacanya mana note ya. Cara baca. Nah, nanti tulis boleh kalau ada sesuatu yang kamu agak repot baca, kamu kasih note begini. Supaya ini jadi spreadsheet yang terpadu begitu. Ini cara bacanya. Cara baca ya. Laughed. Laughed. Berarti ini apa bacanya? Laughing. 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 Nah, dia sedang ketawa. She is laughing. She is laughing at the jokes gitu. Dia lagi ketawa, ngetawain candaannya. She is laughing at the jokes. Decorate. Decorated. Kebalik ya. Decorated. Erase, menghapus. Erase. Ada satu lagi menghapus yang lain. Ada lagi nggak menghapus yang lain? Delete. Delete. Bisa delete. Berdelete. Delete. Delete. Delete it. Bukan delete ya. Delete. Ya, tambahin lagi. Cara baca. Cara baca. Delete. Delete. Baru pada dapat semua ya. Followed ya. Followed. Make. Make. Jadi make. Make. Lock. Lead jadi led. Zoom. Zoomed. Zoomed. Iya. Search. Search. Steal, mencuri nih. Stole. Kalau verb 3, stolen. Curian ya. Nah, stolen nih barangnya stolen gitu kan. Drive, drove. Pray, prayed. Decide tadi decided. Went. Oke, mantap. Belum 7 tuh. Ya. Oh. Oh. Lebih baik yang benar I lock the door. I lock the door. Iya, kata already itu sebenarnya bukan kata sudah. Already itu tuh adalah kata sifat yang artinya apa ya? Beres. Already itu kata sifat. Bukan sifat apa ya? Pokoknya dia bukan artinya bukan sudah. Makna itu beres. Beres itu bersih, tidak ada tanggungan yang lain-lain. Itu already. Already. Kalau Sulis pernah ngomong gini, pernah dengar ya? Aku bandingkan. Together, bersama-sama ya. Kalau ada juga orang all together. Artinya sama-sama juga, cuma ini maksudnya adalah tidak ada yang tersisa. Semua ngikut, all together. Already, ready dari siang. Already berarti beres semua. Nggak ada lagi yang dikerjain. Semua siang. Begitu. Kalau ngomong sudah itu kan bukan berarti tidak ada yang belum selesai, ya nggak?
Yang penting sudah aja. Nah, jadi kalau ngomong, "Saya ngunci pintu," the door, sudah itu aja. Tapi kalau Sulis mau bilang, "Aku barusan udah ngunci pintu kok." Ingat, barusan. In English, masa lalu itu dibagi jadi 2, ya. Jadi ada yang hanya ngutarain bahwa saya tadi ngunci pintu atau barusan saya udah kunci pintu. Kalau I lock the door, ya saya tadi define, saya tadi ya dalam kurung kunci pintu, pintu. Kalau saya barusan udah kunci pintu kok, misalnya kan udah kunci pintu, I have locked the door. Di sini bukan sebagai punya, tapi sebagai telah, telah. Maknanya beda. Ketika Sulis bilang I lock the door, itu hanya ngomong bahwa tadi gua ngunci pintu, bukan udah. Tadi gua ngunci pintu. Kalau I have locked the door, gua sudah kunci pintu. Nah, iya, kayak progresif dengan yang simple. Simple hanya ngomongin bahwa dirimu habit-nya begitu, rutinitasnya begitu. Kalau progresif, gua detik ini ya atau lagi momennya nih, gua lagi ngerjain itu. Oke, nah jadi orang Inggris mereka ketika ngutarain pendapat atau ide, mereka terbatas dengan hal-hal itu, gitu Lis. Makanya kalimatnya agak kayak robot. Kalau kita kan bebas macam-macam ya, nggak nada juga mempengaruhi gitu kan, intonasi juga punya peran begitu. Oke. Oke, ini FYI jadi jangan bingung dulu ya, ini FYI aja. Oke, kita kita belum masuk sana. Oke nih, kenapa? Mmm, nggak tahu ya. Oke oke sip. Nah, biar biar besok kita nggak habis untuk, ngerjain soal ya, kita langsung bahas. Berarti malam hari ini ada PR. PR-nya adalah ini kan udah ya, activity udah, describe ini nanti dulu deh, karena tulis lagi inget nih yang past tense. Silahkan dirimu, tuliskan kegiatan apa aja, Lis. Jadi nggak usah diceritain nggak apa-apa, intinya kegiatan apa aja yang kamu lakukan dalam 6 bulan terakhir. Mhm. Kegiatan apa aja dalam 6 bulan terakhir dan kamu jabarkannya menggunakan SVO, ya, kalimat yang lengkap. Subjeknya nggak iya, tulis satu-satu, oke. Di bawah sini ya, aku tambahin ya, ini kan tadi, kasih soalnya deh, biar kelihatan. Please describe about, oh ini jadi self, eh, itu ya, terus introduction and study experience. Study experience. About your, ada garis-garis bawah biru ini, coba curigain ya. Your ya, langsung curi. Ini bisa jadi penanda, penanda kalau salah. Ini juga sebenarnya harus pakai koma. Tapi nanti punctuation gampang lah ya, kita belajarin terakhir ya, biar kamu nggak pusing. Baca ini nanti aja, yang penting di dalam titik itu sebelum titik itu harus satu topik yang sama, begitu. Kalau udah ngomongin yang lain, lebih baik mulai kalimat baru aja. Oke, terus PR yang hari ini adalah mana ini? Masih jauh. Sini.
Tadi please mention, sebutkan or describe your activities in the past 6 months. Make complete sentence ya, complete sentences. Make complete sentences. Terus apa lagi ya instruksinya tadi? And use for nggak usah. Terus subjeknya boleh beragam ya. Boleh Sulis ngomongin diri Sulis atau ngomongin yang orang lain melakukan apa nih dalam 6 bulan terakhir begitu. Berarti jangan new activities. Any activities. Aktivitas apapun dari in the past 6 months ya, make complete sentences begitu. Iya, betul. Tuh, kalau lagi anget, gas dulu aja di sini ya. Contoh. Please, kemarin banget deh, apa yang kamu kerjakan? Weekend, ngapain aja? Nggak apa-apa. Pindah dulu nggak apa-apa. Wallpaper. Kamu sendirian yang ngerjain? Atau ada bantuan? Oke. Berarti subjeknya siapa? Ulang-ulang. Apa? My father. And saya? Oh iya. Good. My father. And I. Pasang apa? Naruh. Put. Tap. Put. Nah, tambahin ya. Aku tambahin. Put. Memasang. Put. Bisa juga. Put itu banyak. Put itu naruh, pasang. Tapi kalau wallpaper, lebih tepatnya apa? Install. Iya, itu lebih tepat. Install. Wallpaper untuk apa? Dinding. Ya, wallpaper ya, ada wallpaper kan. Oke, install untuk kamarmu atau untuk ruang mana? Living room. Oke, ruang keluarga ya. Oke, my father and I install wallpaper for the living room. Sunday kan? Atau last Sunday deh. Hari Minggu kemarin, last Sunday. Nah, lanjut, aktivitas apa lagi? Begitu. Jadi subjeknya bebas, objeknya juga bebas. Ini adalah subjek ya. Aku tandain ya, Liz, biar kamu mana nih? Ini sendiri. Install, berarti verb-nya kan? Objek remarks. Iya, objek dan remarks lah pokoknya. Oke, sip. Ini belajar. Terus ya. Iya, ideas-ideasnya. Soalnya aku nggak mau lagi ujian yang apa pelatihan yang kayak ini titik-titik isinya apa, titik-titik isinya apa. Aduh itu agak repot. Itu nanti progresnya. Gitu. Oke, besok ya. Berapapun lah ya minimal 6 bulan terakhir ya jangan 10 lah, coba 15 lah begitu. Oke. Nah, Liz, aku besok ini di jam 1 ternyata akan ada jadwal interview. Jadi kalau kita move ke pagi jam 10, oke nggak besok? Oke ya, masih free ya. Berarti
besok sama Rabu 10 sampai 11.30, ya kan. Nanti di Kamisnya baru balik kayak hari ini ya, jam 1 sampai jam 2 ya. Mhm. Oke oke sip kalau gitu ya. Thank you Liz, bye-bye.